Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan di pada kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 587. Khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Ketemu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu yaumin, sebaik-baiknya hari. Tola'at, yang terbit fihi, di hari tersebut, asyamsu, matahari, yaitu yaumul jum'ati, hari Jumat. Jadi hari terbaik dalam Islam itu adalah hari Jumat. Kalau orang mau hajatan kadang ngitung hari, nyari hari baik. Kalau dalam Islam ya hari Jumat. Kalau mau pandangan umum ya semuanya hari itu baik. Cuma kadang ada di daerah-daerah tertentu, kalau hari Selasa ya hari Selasa sama Sabtu. Kenapa hari Jumat? Fihi, di hari Jumat tersebut, khuliqa, diciptakan Adamu alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi, dan di hari Jumat itu uhbito, dikeluarkan Nabi Adam, dikeluarkan minal jannati, dari surga, turun ke bumi untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa fihi, dan di hari Jumat itu tiba, diterima taubatnya alaihi, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tergiur karena bujukan istri untuk memakan khuldi. Padahal itu larangan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya itu. Dan itu dalam keterangan hadis ini dikeluarkan juga pada hari Jumat, dan diterima taubatnya setelah sekian tahun dengan kalimat istighfar yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Wa fihi, dan di hari Jumat kubido, Nabi Adam itu diwafatkan. Dan dalam syarah kitab Mukhtarul Ahadits ini, Nabi Adam itu diwafatkan walahu alfu sanatin illa sab'in, di umur 1000 kurang 70, berarti 930 tahun usia Nabi Adam. Kalau orang sekarang berapa generasi ya? 930 tahun. Kalau orang sekarang rata-rata 60-70.
80 udah jarang-jarang. Ada kalau 10 generasi lebih ya. Wa fihi, dan di hari Jumat itu taqumu, terjadilah as-sa'atu, hari kiamat. Jumat itu terjadinya hari kiamat. Sekarang udah Selasa, Rabu, Kamis. Tinggal 2 hari lagi, man proyek belum kelar, man udah kiamat. Lah sekarang Selasa kan, Selasa malam Rabu. Nah ini wafihi taqumu sa'atu, dan di hari Jumat itulah terjadinya hari kiamat. Proyek belum kelar, yang bangun rumah baru mulai kiamat. Yang kerja belum bayaran, kiamat. Aduh, belum merasain jadi orang kaya, kiamat. Tapi kiamat Jumatnya kapan kan? Wallahu a'lam. Kalau kita baca dalam keterangan kitab-kitab itu katanya asal masih terdengar kalimat azan, kiamat itu ditunda 40 hari. 40 tahun atau 40 hari? 40 tahun. Makanya azan bolak-balik aja biar kiamat gak jadi. Tapi tandanya kiamat lagi kalau masjid udah dibangun bagus-bagus. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Masjid sekarang nggak ada masjid jelek ya. Yang jelek aja dibangun pengen bagus. Nah, kalau masjid udah dibangun bagus-bagus tapi orangnya nggak ada, tanda kiamat. Ini dijadiin nggak ini? Ini dibagusin doang. Ini dibagusin. Iya makanya sekarang mana ada masjid jelek kan? Yang jelek pada dibongkar-bongkarin kan? Nah iya berlomba-lomba. Tapi tandanya kiamat lagi kalau perempuan dan laki-laki udah 1:50. Jadi kalau baru punya 1, yang 49 nganggur. Jauh. Mau 1 masih banding 1 kok ya? Masih jauh berarti. 1 banding 3. Kok tengok orangnya nggak ada, tengok. Takut Ya, kalau jumlah laki dan perempuan itu berbanding 1:50, bukan berarti satu laki-laki bininya 50, bukan jumlahnya. Lah penduduk Villa Mahkota ini laki sama perempuan banyakan mana? Perempuan. Pak Pardi yang pengurus perempuan ya. Kalau perbandingan 1 banding berapa? Oh banding 3, wah masih lama, masih kurang 47 lagi. Kalau jumlah laki dan perempuan, kalau perbandingan 1 laki-laki bandingnya 50. Cuman kalau dulu di KBN gitu ya, dulu ya, kalau sekarang sih masih ya, 1:50 ada ya mbak? Tanda kiamat ya mbak, asal 1:50 gitu. Pindah bagi Pak Lama. Tandanya kiamat. Kemudian tandanya kiamat lagi dulu kayak pernah ya di hadis ini, ya taqarrabuz zaman, kalau waktu itu dirasa sudah semakin dekat. Waktu itu kita rasakan kayaknya cepet. Tahu-tahu minggu lagi, tahu-tahu mau lebaran haji lagi. Ntar tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu lebaran lagi. Tahu-tahu saya di sini udah 7 tahun. Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati. Iya, ya taqarrabuz zaman, kalau waktu masa kita rasakan semakin cepat. Itu tanda, tapi yang namanya tanda kan wallahu a'lam kapan datangnya. Kalau dulu diramal katanya 12. Yang ramal orangnya udah mati. Kiamatnya dia. Kiamatnya dia. 2012. Wa fihi, dan di hari Jumat itu taqumus sa'atu, terjadinya hari kiamat. Wa ma 'ala wajhil ardi min dabbatin. Wa ma, dan tidaklah 'ala wajhil ardi, di muka bumi, min dabbatin, dari semua makhluk hidup, illa wa hiya tusbihu yaumal jumu'ati. Boleh dibaca Jumu'ah, boleh dibaca Jum'ah. Mimnya boleh dibaca dhammah, boleh dibaca sukun. Musikhatan,
bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini tusbihu pagi-pagi yaumal jum'ati di hari Jumat musikhotan apa ya? Bengok-bengok Indonesianya bengok-bengok berteriak, tapi bengok berteriaknya itu kayak orang menjerit histeris hatta tatlu asyamsu sehingga terbitlah matahari syafaqan karena takut minas saati khawatir kalau Jumat itu terjadinya kiamat illa ibna Adam kecuali manusia karena hanya manusia yang nggak menjerit nggak takut dengan datangnya kiamat wis anteng-antengan. Bahkan saya pernah lihat podcastnya Habib siapa itu Warung Madura itu seandainya kiamat itu terjadinya sore pagi masih buka katanya. Ya seandainya dikasih tahu informasi bahwa nanti kiamat itu terjadi Jumat jam 3 sore pagi masih buka setengah hari gitu. Saking semangatnya ya saking getolnya nyari dagang loh Pak. Sampai kiamat sekalipun asal itu kiamatnya sore pagi masih buka. Wa fihi dan di hari Jumat itu saatun ada saat atau waktu la yusadifuha yang tidak kalau orang Jawa beneri kebetulan abdun seorang hamba mukminun yang beriman wa huwa fis sholati dan dia di dalam salat yas'alullaha dan ia memohon syai'an sesuatu illa kecuali aqtahu Allah memberikannya iyahu ya kepadanya. Maksudnya begini, di hari Jumat itu ada waktu yang paling mustajabah dan kok orang itu kebetulan pas lagi sholat, pas lagi ibadah kok mohon pada Allah, maka itulah saat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam syarahnya waktu yang terbaik untuk berdoa itu ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya. Lah kita kadang yang jamaahnya malah merem ya. Sambil begini, apalagi kerja capek ngantuk Bentaran doang. Nah iya bentaran, paling nggak semenit juga nggak ada, paling semenit memang. Yaitu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa di hari Jumat, yaitu ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Paling semenit, kadang malah nggak ada semenit. Yaitu paling mustajabah untuk berdoa. Nah itu kadang malah ngantuk kitanya ya. Apalagi masjidnya AC, karpetnya empuk, datang duluan pagi-pagi udah diomelin bos mulu. Nyender tiba-tiba qad qamatis shalah dicoel sebelahnya mas bangun mas. Nah waktu yang terbaik itu adalah ya tadi, yaitu ketika khotib aqrabuha inda julusil khatibi alal mimbar il faraghi minas shalah, yaitu ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya. Itu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa di hari Jumat itu. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah yang menjelaskan tentang utamanya hari Jumat. Sampai-sampai kalau kita ngadain acara pengennya bertepatan dengan Jumat. Jumat itu dimulai dari Kamis sore. Ketika matahari terbenam itu sudah masuk Jumat. Kemudian berakhir ya ketika Jumat sore, azan maghrib malam Sabtu. Berarti 24 jam mulainya dari Kamis sore sampai Jumat sore itu masuk waktu Jumat. Dan waktu yang terbaik dalam hadis ini tadi adalah ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli
Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Khairukum, sebaik-baiknya kalian. Jadi kita ini, orang yang terbaik di antara kita ini adalah khairukum, orang yang berperilaku baik li ahlihi, kepada keluarganya. Ini kadang ya sama orang lain bisa akrab, sama keluarga sendiri kayak orang lain malah. Bisa ya? Kita mau begitu, dia nggak mau. Lah iya, kadang kakak sama adik kayak nggak kenal. Iya, bisa. Ngobrol berdua-duaan kakak sama adik yang bisa berjam-jam jarang ya. Kalau sama orang lain tuh kadang bisa besti banget tuh berjam-jam. Giliran sama kakaknya sama adiknya ngomong seperlunya. Lah orang terbaik kata Rasulullah, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang khairukum, berperilaku baik li ahlihi, kepada keluarganya. Maka ya utama ya keluarga ya. Ya, kalau dalam syarah kitab ini, ahli ini dimaknai, dispesifikasi adalah istri. Wa ana, dan saya kata Rasulullah, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian li ahli, untuk istri. Ahli di sini yang dimaksud dalam kitab ini ya, dalam bahasan ini adalah spesifik istri. Dan dalam berjanji, cuman kalau kita berjanji gak pernah baca sampai ke situ sih ya. Yang wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayari wa tawadu, yahsifu na'lahu wa yarqahu thawbahu. Terus lanjut gimana? Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Enggak pernah sih ya kita ya. Asal kita semuanya walamma tamma min hamdihi, terus mahallul qiyam. Asal duduk, wes doa mangan. Kelamaan dikit ya bengok-bengok. Kalau dulu di kampung, kalau di tempat saya itu budayanya kalau orang nikahan memang berjanjinya itu singkat. Ntar ganggu ini lagi, apa honeymoon, apa malam pertama iya. Tapi kalau acara bayi, orang akikahan itu, lama dibaca semuanya. Waktu-waktu bacanya muter. Pokoknya merasa yang nggak bisa minggir aja, melipir. Ya baca kan atu itu kan ada 19 pasal kan itu. 19 orang yang baca, satu-satu dibaca semua. Lah di pasal yang terakhir sebelum doa itu kan menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah, di antaranya tentang terhadap keluarganya, bahwa Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu orang yang tidak membebani orang buat ngeboti. Indonesianya apa ini? Tidak memberatkan keluarganya. Wes pokoknya seadanya. Kalau memang beliau itu sanggup menjalani sendiri, ya jalani sendiri. Di situ sampai wayahsifu na'lahu, beresin sendal. Turwayar qabu saubahu, beresi baju. Rasulullah ya, kelasnya Rasul ya. Kita kadang kayak raja ya. Buka sendal tahu-tahu pokoknya mak kopi. Habis itu mak rokok habis, ngutang sono warung. Bagus kayak Eman itu. Papa, kita beli tahu gejrot papa. Keluar. Nganterin. Niru akhlak Nabi. Iya kan ya. Niru akhlak Nabi apa takut, Man? Dua-dua nggak bisa motor. Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Pokoknya asal beliau itu mampu kerjain sendiri. Kadang ada laki kan dia nunjuk terus ya. Ini nunjuk. Wa ma akraman nisaa illa karimun. Tidaklah yang menghormati wanita itu. Nah, ini kan nisa berarti kan istri kan ya. Memang spesifiknya ahli di sini maksudnya istri.
Ma akraman nisa, tidaklah memuliakan seorang wanita illa karimun, kecuali dia orang mulia juga. Orang yang bisa memuliakan wanita berarti itu dia orang mulia. Ini termasuk hadis yang menjadi bahwa Islam itu tidak diskriminatif terhadap perempuan. Karena orang-orang di luar sana banyak yang menuduh ajaran Islam itu diskriminatif terhadap perempuan. Sampai-sampai Taliban yang di Afghanistan itu dimusuhi oleh dunia internasional kan karena salah menerapkan ajaran Islam. Dianggapnya wanita itu pokoknya ya sumur, kasur, dapur, masak, macak, mana. Ngerti uraman? Masak, macak, mana. Tugasnya masak, habis masak dandan, habis dandan beranak. Sumur, kasur, dapur, tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkarir. Padahal dalam Islam sudah banyak contoh wanita-wanita yang diizinkan di masa Rasulullah dan sahabat yang untuk berkarir. Berkarir itu ya bekerja di luar rumah. Ma akraman nisa illa karimun, tidaklah bisa memuliakan wanita kecuali dia juga orang mulia. Wala ahanahunna illa laimun, dan siapa yang merendahkan wanita ya dia juga termasuk orang yang rendah kepribadian. Menghormati anak takut kadang bedanya tipis ya. Ini menghormati apa takut? Pak cuci baju, iya. Ini menghormati apa takut? Pak gosok, iya. Takut tadi ya, bukan hormat ya. Pak anterin ke depan beli kek kangkung, iya. Pak ke depan beli sambel, iya. Ya, sama antara serakah sama semangat itu kadang bedanya tipis ya. Serakah sama semangat, pelit sama ngirit, hormat sama takut, bedanya tipis. Rawahu Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wala dunyahu li akhiratihi walam yakun kallan 'alan nasi. Rawahu Al-Khatib an Anas bin Malik. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man yaitu orang lam yatruk yang tidak meninggalkan akhiratahu akhiratnya lidunyahu untuk dunianya. Maksudnya orang baik itu adalah bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, tapi juga wala dunyahu li akhiratihi, juga tidak meninggalkan dunianya hanya untuk mengejar akhiratnya. Diajak kerja enggak, saya mau wiridan aja, saya mau itikaf aja, padahal dia masih usia produktif, masih usia kerja, masih punya tanggungan anak, istri dan lain-lain. Hadis ini menjelaskan orang baik itu bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk ngejar dunia, atau sebaliknya orang yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Artinya yo seimbang. Dalam surah, dalam Al-Quran kan ada bunyi ayat apa itu? Lupa saya. Wa batawi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang engkau butuhkan untuk akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan jatah hidupmu di dunia. Jadi silahkan cari akhirat tapi jangan lupa dunia, atau sebaliknya silahkan cari dunia jangan lupa akhirat. Orang yang salah memaknai, wis pokoknya kita orang Islam nyari akhirat aja, dunia nggak penting, nanti hisabnya berat. Lah nanti dunia malah dipegang oleh orang-orang yang orang kurang ajar.
Sampai-sampai saya pernah dengar, wallahu alam lupa saya ceramahnya siapa. Seandainya ada orang mau nyumbang, ngasih duit ke kita. Kita tahu itu orang itu berpenghasilan dari hasil yang haram. Dia bandar togel umpam, ngasih duit ke kita. Itu kata kiai tersebut terima. Lah nanti kiai gimana? Daripada duit itu dikasihkan ke orang-orang yang ahli maksiat, nanti resikonya jauh lebih berat. Lah kalau duit itu walaupun asalnya dari duit haram, kalau dipegang oleh orang-orang baik, paling-paling nanti jadinya buat bangun jalan, ya buat bersih-bersihin saluran-saluran air. Lah kalau yang megang, yang terima duit itu orang-orang ahli maksiat, ya paling-paling buat maksiat lagi. Makanya itu sampai segitunya. Jangan sampai kita menjauhi urusan-urusan seperti itu. Nanti kalau urusan-urusan seperti itu dipegang oleh orang yang nggak ngerti kebaikan, malah bahaya. Walam yakun, dan jangan menjadi kalan beban alannas orang lain. Jangan sampai hidup kita ini ngerepotin orang. Wes, kalau belum bisa nyenengin orang ya jangan nyusahin. Kalau belum bisa manfaat ke orang ya jangan repotin, gitu. Nah ini pesan Rasulullah, walam yakun kalan alannas. Jangan sampai karena dia sibuk urusan akhirat sampai hidupnya itu minta-minta ke orang, apalagi sampai ngancem-ngancem nggak berkah. Ini di media sosial kan lagi heboh ya. Orang-orang yang mengaku Habib kan lagi diprotes habis-habisan sekarang. Sekarang ini dipertanyakan, itu Habib bener nggak keturunan Rasulullah. Tokoh-tokoh banyak yang mempersoalkan itu, bener nggak itu keturunan Rasulullah. Oke lah kalau memang dia orang yang alim, kita hormati kealimannya. Dia orang yang pribadinya baik, kita hormati kepribadiannya. Tapi yang sebaliknya, yang kadang datang ke orang-orang kaya, datang ke orang-orang tertentu, ya wah ini berkah kalau kamu nggak ngasih hidupmu belangsak, nanti nggak disafaati oleh Rasulullah. Kan ngancem banget. Kalau saya pribadi kalau ditanya, saya termasuk orang yang jaga jarak. Jaga jarak itu maksudnya saya tidak membenci, tapi juga tidak terlalu dekat. Kalau membenci takutnya ia benar keturunan Rasulullah. Kalau terlalu dekat kadang dimanfaatin. Asal sekali datang ia minta dikasih, besok datang lagi. Dikasih besok datang lagi. Wah, caranya ada. Tapi wallahu alam. Tetap kepada orang yang pemabuk aja kita nggak boleh membenci ya. Apalagi kepada yang cuman yaitu kalau dimanfaatkan itu. Karena udah banyak kasus yang ketika sekali dikasih datang lagi, sekali kasih datang lagi, pakai ngancem. Kalau kamu ente gak ngasih, hidup ente gak berkah. Kalau dikasih banyak ente berkah. Giliran gak ngasih ente pelit, ente bakhil, hidup ente gak berkah. Saya pernah diceritain temen, sekali datang, dia 2 kali datang lagi dengan meminta permintaan yang neko-neko. Minta dibeliin makanan ini, itu. Akhirnya ya wes lah, diamplopin, diisinya 20.000. Jangan datang lagi lah. Tapi wallahu alam lah ya. Tapi kalau memang benar ya, kalau di hadis Rasulullah itu, Rasulullah kan mengharamkan anak cucunya menerima zakat. Sampai Sayyidina Husain atau Hasan, wallahu alam, Husain kalau nggak salah ya, ketika ada orang lagi milah-milih zakat itu kurma, itu yang namanya masih bocah, mungkin seumuran anak saya si Alvin itu kurma diambil dimakan. Kemudian ketahuan oleh Rasulullah itu ininya digini supaya makanan itu keluar lagi. Apa namanya? Bikin nah, itu saking Rasulullah itu anak cucunya nggak boleh kemasukan harta zakat. Dan sekarang ada orang ngaku cucunya Rasulullah datang kok minta zakat. Akhir zaman.
Resi wallahu alam lah. Ya, Nggak ngaji dia tuh. resi wallahu alam. Makanya nggak tahu. Asal datang pokoknya ancamannya berkah sama syafaat. Bismillahirrahmanirrahim 590. Khuyyira Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilmi. Khuyyira, disuruh memilih. Sulaimanu, Nabi Sulaiman alaihi salam, bainal mal, antara harta, wal mulki, kekuasaan, wal ilmi, dan ilmu. Fakhtaro, maka memilihlah Nabi Sulaiman al ilma, ilmu. Fa'u'tiya, maka kemudian dikaruniakan kepadanya al mulka, kekuasaan, wal mala, dan harta. Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah untuk memilih harta, kekuasaan, atau ilmu. Pilihan Nabi Sulaiman ke ilmu. Ketika Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, maka kemudian yang lain pun ikut, hartanya ya ikut, kekuasaannya ya ikut. Maka ya anak-anak kita awalnya ya kita bekali dengan ilmu pengetahuan. Harapannya ya suatu saat nanti kalau ilmu udah kepegang, mau jadi apa saja juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamru, khamr. Khamr itu maknanya sekarang luas ya. Kalau dulu hanya minum-minuman yang memabukkan, jenisnya kan ribuan ya. Anggur, congyang, ciu, apa lagi mana? Nah, pura-pura yang mana? Apa? Topi miring, apa Garuda atau topi miring, apa sih? Apa Raja Wali? Itu yang Sopi. Kalau orang timur Sopi. Vodka. Oh, itu tahu pura-pura. Ya kan jenisnya macam-macam ya. Sebutannya khamr. Sekarang ya ada apa? Cimeng apa? Gajah. Narkoba. Sabu, macam-macam sebutannya. Al-khamru, segala yang memabukkan kalau dikonsumsi. Ummul fawahish, itu induknya berbagai macam kejahatan. Wa akbarul kabair, dan termasuk dosa besar. Itu kan ada riwayat ya. Wallahu alam, saya dari kitab Ihya atau dari apa saya kok lupa ingat. Ada orang yang lugu itu ya. Dia ibadahnya tekun tapi kurang gaul itu. Bukan oon, dia aslinya itu hanya lugu, orang baik tadi. Lugu itu dia ibadahnya tekun, cuman kuper. Nah, kuper kurang pergaulan. Pokoknya dikadalin dikit aja. Mas minum apa itu teh? Oh, glegek. Padahal mah yo vodka. Oh. Dia kurang gaul, nggak bisa bedain mana kopi, mana es. Pokoknya dikarenya kalau minuman itu semuanya halal. Tapi dia ibadahnya tekun. Lah satu hari diledekin sama teman-temannya. Bro, kalau seandainya kamu di antara dosa disuruh memilih melakukan, kalau enggak kamu dibunuh, pilih mana? Antara 3 dosa. 1, berzina. 2, bunuh anak kecil. 3, minum minuman yang memabukkan. Kemudian si orang yang lugu tadi, kalau saya zina, wah dosanya jelas, wong. Terus ada lawannya, ada perempuannya. Kalau dia nanti cerita orang-orang, wah bahaya. Reputasi nama baik sebagai muadzin, sebagai muadzin mushola, wah hancur ini. Sebagai muadzin mushola hancur ini. Bunuh, wah apalagi ngilangin nyawa orang. Kemudian dia berpikir, minum ya. Mabuk. Kalau mabuk kan saya nggak merugiin orang. Akhirnya dia memilih mabuk. Begitu dia mabuk, lihat perempuan yang semok kan,
yang menol gitu kan. Waduh, langsung karena otaknya udah gejlek akhirnya zina. Begitu dia zina ketahuan bocah kecil, wah bahaya nih, merusak reputasi kalau ketahuan. Akhirnya bocah kecil itu dibunuh. Akhirnya 3 dosa besar sekaligus dia kerjakan gara-gara mabuk. Mabuk kan udah hilang warasnya, hilang otaknya, kemudian dia zina, habis zina bunuh orang lah. Maka langsung ada hadis ini bahwa al-khamru ummul fawahish. Khamr itu biang dari segala dosa. Ya kadang kan sampai terjadi tawuran, sampai terjadi bunuh-bunuhan, ini kan ya gara-gara awalnya mabuk. Wa akbarul kabair. Wa man syariba, dan orang yang meminum al-khamra khamr tarokas shalah, otomatis dia meninggalkan sholat. Dosa besar lagi. Wa waqa'a ala ummihi, dan bisa jadi ia berzina dengan ibunya. Oh, otaknya udah gejlek, lihat maknya mah kira-kirain lihat Luna Maya. Langsung ditubruk aja, padahal maknya. Wong otaknya udah enggak waras. Wa waqa'a ala ummihi, bisa jadi ia akan berzina dengan ibunya. Wa ammatihi, dan ia juga berzina dengan bibinya. Amat itu bibi yang dari bapak. Wa khalatihi, dan dia juga bisa berzina dengan bibitnya, tapi bibi yang dari ibu. Bedanya dalam Arab itu, kalau kita kan bibi itu dari bapak ya bibi, dari ibu ya bibi ya. Cuman kalau di Arab kan ada amat, ada kholat. Amat itu bibi yang dari ayah. Kalau kholat itu bibi saudaranya ibu. Nah itu kan termasuk makruh, haram dinikah. Lah kok sampai zina gara-gara mabuk. Kadang orang yang masih akal waras mau berbuat begitu kan ya udah tegel. Tapi begitu akalnya hilang, ya wes nggak peduli siapa ya, sikat wong akalnya hilang. Ini kalau mabuk ini kan sholatnya nggak diterima selama berapa ini? Nah itu ada itu hadis lain. Orang yang mabuk itu setetes minuman haram yang memabukkan masuk ke dalam dirinya 40 hari, 40 tahun, atau 40 sholatnya enggak diterima. Hari kali ya. Alam 40. Kalau 40 tahun kelamaan ya. Sama. Habis umurnya. Tapi wallahu alam. Pokoknya intinya sebisa mungkin dihindari. Kopi ada, teh ada, es kelapa ada, lautan penyegar ada. Lah ngapain minuman setan diminum? Ntar setannya minum apa? Setannya nggak kebagian minum. Ya minuman setan diminum, ntar setannya minum apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al khairu, kebaikan, kathirun itu banyak. Dan mabuk itu kan dulu menjadi kebanggaan orang jahiliyah. Maka proses pengharaman mabuk itu kan prosesnya lama, bertahun-tahun. Enggak begitu Islam datang langsung mengharamkan mabuk kan enggak. Prosesnya lama. Proses yang pertama hanya turun ayat informasi bahwa ada minuman yang terbuat dari anggur. Di situ ada manfaat, di situ ada madharat. Kemudian proses kedua, turun lagi ayat bahwa minuman itu, ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, minuman itu bagaimana? Di situ ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Setelah sekian tahun lagi baru turun ayat, jangan dekati sholat kalau lagi mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan dekat-dekati sholat kalau lagi mabuk. Lagi mabuk kok sholat. Allah, rokoknya miring, jungkir. Dari rumah kirain itu apa, itu got apa bukan, blung.
Ya ada. Dan itu mabuk. Lah setelah orang bisa mengurangi, belum bisa menghindari, saat itu belum turun vonis. Baru turun vonis innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Bahwa khamr itu termasuk rijsun, najis. Minuman yang memabukkan, minumannya itu menurut secara umum bersih, tapi dihukumi najis. Dan min amali syaiton termasuk hobi setan. Lah hobinya setan kok kita temenin. Nah iya mas, makanya itu proses pengharaman minuman yang memabukkan. Nah, sama dalam orang-orang wali-wali dulu dakwah ke Indonesia ini kan nggak langsung to the point kali ya. Pelan. Setelah doyan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al khairu katsirun. Kebaikan itu katsirun, banyak banget. Wa fa'iluhu wa qalilun, dan sedikit fa'iluhu, orang yang melakukannya. Kalau kebaikan mau banyak banget, tapi orang yang jalani itu loh yang makin sedikit. Silaturahmi itu ya kebaikan. Sekarang silaturahmi udah berubah ya, lewat teknologi, tapi tetap silaturahmi lah ya, daripada belas. Ngaji, bantu tetangga kanan kiri, sampai sekecil-kecilnya kita jalan ada paku atau apa kita ambil, ya termasuk dari kebaikan. Bahkan tabassamu ala wajhi akhika shadaqah, senyummu terhadap saudaramu itu juga termasuk kebaikan. Yang penting ada orang yang diajak senyum, takutnya sendirian aja, habis cair jalan senyum sendirian. Angel. Yang penting itu ada lawannya gitu loh. Kenapa itu? Emang begitu man, kalau ngaji ngantuk. Kalau lagi banting Belanda itu mata itu melek. Belanda itu kalau dibanting ke meja, wah itu malah makin senyum. Lah iya. Lah kan Belanda kan itu gambarnya. Itu makin dibanting makin senyum, makin dibanting makin senyum. Emang kalau ngaji itu kan dulu kan udah pernah ya, bahwa jalan ke arah surga itu murah tapi berat, jalan ke arah neraka itu mahal tapi enteng. Ya. Jalan ke arah surga itu murah ya, sembahyang ya gratis, ya puasa gratis, haji yang mahal. Ya, tapi berat. Nah, makanya tadi ya dikatakan al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak banget jenisnya, tetapi sedikit orang yang mau melakukannya. Wallahu a'lam bishawab.